Sekitar pukul 8.30 WITA pada Selasa 26 Juli 2022, pesawat Garuda Indonesia yang ditumpangi jamaah haji kloter pertama Provinsi Kalimantan Selatan mendarat dengan selamat di Bandar Udara Internasional Syamsuddinor, Banjarbaru. Setibanya di Bandara Syamsuddinor, seluruh jamaah digiring menuju asrama haji embarkasi Banjarmasin untuk melalui serangkaian kegiatan. Setibanya di asrama haji, jamaah langsung melakukan pemeriksaan swab antigen untuk memastikan seluruh jamaah bebas dari paparan COVID-19. Kepala Kanwil Kemenak Kalsel Muhammad Tamrin mengatakan, pemeriksaan antigen sebagai syarat wajib bagi pelaku perjalanan dari luar negeri termasuk jamaah haji. Seluruh 16 debarkasi di Indonesia, termasuk debarkasi Banjarmasin, itu semua jamaah haji yang pulang harus mengikuti proses antigen oleh KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi setiap jamaah itu mendapatkan antigen, ya kurang lebih kita lihat tadi setengah menit aja kan satu orang. Alhamdulillah proses berjalan. Untuk debarkasi Banjarmasin ada 10 tempat. Nah, jadi itu timnya masing-masing yang dipimpin oleh Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Banjarmasin. Swab antigen dilakukan pada 358 jamaah haji Kalsel kloter pertama. Terdiri dari jamaah asal Kabupaten Balangan, Kabupaten Banjar, dan 258 orang jamaah asal Kabupaten Tabalong. Selang beberapa jam, hasil tes antigen keluar dan seluruh jamaah kloter pertama dinyatakan negatif COVID-19. Kedatangan jamaah haji Kalsel kloter pertama turut disambut Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur. Ia pun turut memberikan doa dan harapan agar jamaah haji Kalsel mendapatkan ibadah haji yang mabrur dan dapat menjadi contoh yang baik terhadap masyarakat Kalimantan Selatan. Dan kembali ke kampung halaman masing-masing. Mudah-mudahan jamaah yang semuanya mendapat haji yang mabrur dan selalu dalam ridho dari Allah SWT dan selalu membimbing kita dalam. Usai sambutannya, Gubernur Sabiri Nur juga mengajak seluruh jamaah haji kloter pertama Kalsel untuk bersholawat bersama dan dilanjutkan dengan pelepasan kepada jamaah haji untuk menuju daerah masing-masing. Meski terbilang lancar, proses kepulangan jamaah haji Kalsel untuk kloter pertama sempat mengalami kendala keberangkatan akibat penundaan penerbangan sebanyak 3 kali. Jamaah haji kloter pertama Kalsel yang mestinya tiba di Bandara Syamsuddinor pada 25 Juli harus menunggu hingga 26 Juli 2022. Berdasarkan perubahan jadwal kedatangan tersebut, Kemenak Tabalong mengatur ulang rangkaian penyambutan jamaah haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Tabalong Sahidul Bahri menuturkan, dengan penundaan ini, jamaah haji Tabalong dapat beristirahat lebih lama sebelum melakukan penerbangan panjang dari Jeddah, Arab Saudi menuju Bandar Udara Syamsuddinor, Kalimantan Selatan. Memang ada hikmahnya. Hikmahnya yang pertama adalah bahwa jamaah kita bisa istirahat di Jeddah selama 1 hari. Yang biasanya kan jamaah langsung pulang dari Jeddah langsung take out menuju Indonesia. Tapi karena ada penundaan itu 1 hari, sehingga mereka nginap dulu di hotel dekat dengan Bandara Jeddah selama 1 hari, dan itu pun juga masih ada delay 2 jam. Hanya kan rencana jam 6.45 tiba di sini, tiba di Bandara Syamsuddinor juga tertunda sampai 2 jam. Keterlambatan penerbangan ini justru disyukuri jamaah haji maupun keluarga jamaah. Selain bisa beristirahat dengan lebih panjang, perjalanan juga dirasa lebih aman. Khawatir kah pian Pak delay gitu Pak? Oh enggak juga, alhamdulillah malah tambah enak Bang. Gitu. Suami istri anunya di sananya. Oh ya, enggak satu kamar 4 orang Enggak. Ya bagus saja Bang, itu ditunda daripada kan dari perjalanan rusak mobil atau pesawat itu. Penjemputan jamaah haji asal Tabalong tak luput dari dukungan pemerintah Kabupaten Tabalong. Salah satunya dengan menyediakan 9 bis sebagai moda transportasi bagi jamaah dari asrama haji Banjarbaru kembali ke Tabalong. Terkait dengan kepulangan dan kedatangan jamaah haji Tabalong ini, sarana kita siapkan
kemudian akomodasi konsumsinya sudah kita siapkan, dan istirahatnya untuk di pertengahan jalan di Masjid Agung Al-Falah Tulang Rantau. Nah, setelah itu kurang lebih 1 jam kita berangkatkan lagi ke Tanjung. Dari 9 bis tersebut, 1 diantaranya kosong atau tidak berpenumpang sebagai cadangan ketika ada bis jamaah yang mogok. Selain itu, sebanyak 22 jamaah haji Tabalong telah terlebih dahulu dijemput kerabat di Asrama Haji Banjarmasin karena sebelumnya telah mengajukan permohonan penjemputan mandiri. Boleh dikatakan adik lah, berserta istrinya menunaikan ibadah haji, dan kami pada hari ini menjemput mereka berdua. Jadi mereka berdua ini rencananya tidak ikut sama rombongan Tabalong, hanya menyimpang Banjarmasin dulu, lalu besok hari pulang ke Kaluar. Penjemputan jamaah haji Tabalong dikawal oleh jajaran Polres Tabalong, Dinas Perhubungan Pemkab Tabalong, Satpol PP Pemkab Tabalong, dan beberapa unsur terkait lainnya. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan ambulan yang digunakan untuk mengangkut jamaah haji yang sakit. Sebelumnya, 3 jamaah haji asal Tabalong harus dilarikan ke Poliklinik Asrama Haji Banjarmasin saat tiba di Bandara Samsudinor karena dalam keadaan lemah. Ketiga jamaah ini diberikan penanganan dari petugas kesehatan. Subkoordinator Surveillance dan Imunisasi Dinkes Tabalong Budi Gunawan menuturkan, dari 3 jamaah tersebut, 2 diantaranya dinyatakan kelelahan sehingga diberi waktu untuk beristirahat. Sedangkan 1 jamaah lainnya harus mendapatkan pengawasan dari dokter, sehingga kepulangannya ke Tabalong harus menggunakan ambulan. Jadi kami sudah menyiapkan ambulan dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kami menyediakan dokter, ada perawat. Jadi selama perjalanan beliau kita support untuk didampingi. Budi menambahkan perkembangan kesehatan jamaah haji Tabalong akan terus dipantau, terlebih jika terdapat keluhan yang mengarah kepada COVID-19. Pihaknya juga menyarankan agar jamaah haji yang baru datang kembali ke Bumi Sarabakawa agar dapat beristirahat total, sehingga kesehatan tubuh dapat kembali normal. Keberangkatan jamaah haji Tabalong dari Asrama Haji menuju Bumi Sarabakawa dilakukan sekitar pukul 12:40 menit. Selama di perjalanan, jamaah diperkenankan untuk beristirahat sejenak di Masjid Nurul Falah Rantau untuk melakukan sholat jamak zuhur dan asar, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Tak berselang lama, perjalanan dilanjutkan menuju Kabupaten Tabalong. Sekitar pukul 6 sore, jamaah haji asal Tabalong tiba di halaman kantor DPRD Tabalong. Kedatangan jamaah haji Tabalong disambut meriah ribuan sanak keluarga beserta jajaran pejabat Pemkab Tabalong. Halaman DPRD ini sudah dipadati pejabat Pemkab dan kerabat jamaah bahkan 1 jam sebelum kedatangan. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tabalong Mawardi mengaku bersyukur dan bangga karena para jamaah haji telah menunaikan rukun Islam kelima dan kembali ke tanah air dengan sehat, sehingga dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Mawardi pun mendoakan para jamaah menjadi haji yang mabrur dan lebih baik dalam aktivitas keseharian serta beribadah. Berpesan kepada jemaah haji yang baru kembali dari Tanah Suci agar dapat meningkatkan kesolehannya dan menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungannya. Dengan harapan dengan semakin banyaknya orang-orang yang berpredikat haji dan memperoleh haji mabrur, maka masyarakat dan Kabupaten Tabalong akan bertambah baik pula, sehingga dapat membantu terwujudnya masyarakat Tabalong yang lebih agamis, sejahtera, dan mandiri. Mawardi juga mengapresiasi para jamaah karena telah melalui perjalanan ibadah haji yang dinilai cukup berat, memerlukan pengorbanan yang besar baik tenaga, waktu maupun biaya. Apresiasi penyambutan jamaah haji Tabalong turut diberikan Ketua DPRD Tabalong Mustafa. Ia pun berharap kuota jamaah haji Tabalong dapat bertambah setiap tahunnya. Mustafa juga mengapresiasi seluruh jajaran petugas yang terlibat, para jamaah haji maupun keluarga yang menyambut, karena kegiatan penerimaan kedatangan jamaah haji dapat berlangsung dengan tertib. Tadinya ini sekitar 200 lebih, mudah-mudahan ke depan itu tambah meningkatlah untuk jamaah haji Kabupaten Tabalong. Apabila banyak yang berangkat ke
naik haji, berarti itu kesejahteraan kita tuh sangat bagus. Tak berselang lama setelah acara seremonial penyambutan jamaah haji berakhir, ribuan keluarga sanak saudara berhamburan untuk melepas rindu. Isak tangis jamaah haji maupun keluarga pun tak terhindarkan sehingga menambah haru suasana. Berbagai ungkapan kebahagiaan dituangkan keluarga jamaah haji, baik dari bersalaman, berfoto bersama, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, senang banget Om Nay sudah selamat sampai di sini. Nah, pokoknya ada kisah tuh Bang, syukur benar sudah sampai di sini. Rasa gembira, rasa apalagi apanya bagus lah kedatangan ini dijemputnya ya. Mudah-mudahan yang akan datang lebih bagus lagi nih yang datang nih. Saya kira nggak ada lagi halangan itu. Haji di tahun 2022 merupakan haji perdana yang dilaksanakan pemerintah Indonesia usai dilanda pandemi COVID-19. Haji pada tahun ini setidaknya melibatkan sekitar 100.000 jamaah haji yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Selatan sendiri, kuota jamaah haji untuk tahun 2022 mencapai 1.732 orang, yang mana 258 diantaranya merupakan jamaah haji asal Tabalong. Jamaah Haji Tabalong, Sujadi Edi Sadi berharap dengan diselenggarakannya kembali ibadah haji pasca pandemi COVID-19, kuota haji dapat kembali normal, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Alhamdulillah, tentunya mudah-mudahan dengan adanya pelaksanaan ibadah haji tahun ini, pertama bagi kami, tentunya mudah-mudahan kami semua mendapat haji yang mabrur, dan juga semua penyelenggara. Kemudian hikmah dari ini mudah-mudahan tahun depan dengan adanya pelayanan yang sudah berjalan bagus baik dari pemerintah Indonesia maupun pelayanan dari pihak Arab Saudi, mudah-mudahan tahun depan kuota jemaah haji berjalan normal seperti biasa, sehingga semua jemaah yang sudah mendaftarkan haji bisa berangkat dengan aman dan sukses tahun berikutnya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan jemaah haji ini sehat semuanya, lancar, kemudian yang berikutnya juga lancar, dan fasilitas sana semuanya baik. Usai melaksanakan penyambutan jamaah haji di halaman kantor DPRD Tabalong, baik jamaah haji maupun keluarga jamaah haji kembali memadati kantor Kemenak Tabalong untuk mengantri pengambilan barang jamaah haji atau koper yang diangkut 2 buah truk mulai dari asrama embarkasi Banjarmasin menuju Tabalong. Kedatangan truk sedikit terlambat dari kedatangan jamaah haji lantaran perlu dilakukan pemilahan terlebih dahulu bagi jamaah haji Tabalong yang dilakukan penjemputan langsung. Meski demikian, pengambilan koper di depan kantor Kemenak Tabalong berlangsung tertib dan lancar. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.